Ku bersyukur buat kasih-Mu menyenangkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Ku bersyukur
Bapa. Walau apapun yang terjadi Bapa, terima kasih Bapa. Kau Allah yang kami sanjung tinggi, Kau Allah yang kami muliakan Bapa. Biarlah seluruh bumi menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kita nyanyikan bersoraklah. Tuhan kami,
Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan padamu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau rawat dan urapi kami Bapa. Dan yakin ku jamah dan kuatkan ya Bapa. Yang ada persoalan kiranya Kau bebaskan ya Bapa. Kau percaya padamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan besarkan namamu. Nah, saya katakan amin. Atau pujikan kita katakan Tuhan baik. Kanjeng Tuhan. Walau sana sini sama orang susah. Kuasa
Tuhan tak menolongku. Begitu berjalan denganku. Tapi kita percaya bahwa Yesus tetap setia pada kita. Sebab kali kau jatuh, itulah yang Tuhan angkat kau. Berapa kali kita berdoa, itulah dia menjawab doa kita. Tuhan. Tuhan tak menolong, dibunuh di dalam daging.
ya Tuhan. Sebentar kami semua mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Ya biarlah pelajaran yang akan mereka dapatkan, mereka bisa terima, mereka bisa cerna ya Tuhan. Karena anak-anak muda ini ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Engkau pakai untuk sebagai prajurit-prajurit-Mu ya Tuhan, untuk bisa memenangkan lebih banyak jiwa lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk 1 jam ke depan ya Tuhan, Engkau suci kuduskan hamba ya Tuhan, untuk bisa membawa firman-Mu ya Bapa, firman yang kudus, firman kebenaran Engkau ya Tuhan. Apapun yang hamba perkatakan, semua berkenan padamu ya Tuhan. Hamba berdoa selalu ya Tuhan dalam pembuatan materinya ya Tuhan, Engkau yang menyertai semuanya Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberikan setiap hati kami yang mendengarnya untuk bisa masuk ya Tuhan ke dalam hati mereka, pikiran mereka, dan kami bisa mengerti semuanya Tuhan firman-Mu ya Bapa. Mudahkanlah semuanya ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Untuk setiap kita yang telah berdoa dan mengucap syukur, katakan amin. Terima kasih pemusik, WL, singer, semuanya luar biasa. Ya anak sekolah minggu, yuk naik. Belajar kalian yang benar ya, karena masa depan kalian panjang dan cerah, luar biasa. Jemaat kita banyak loh di sini loh, ya kan, banyak sekali, luar biasa. Tapi saya tetap deg-degan. Berkali-kali saya mau firman, berkali-kali juga saya takut. Bukan cuma Tuhan menolong, tapi ya saya juga deg-degan lah ya. Saya akan hari ini membawa firman Tuhan. Mungkin firman Tuhannya nggak lama-lama. Kenapa? Pertama, saudara pasti tahu ya kata-kata bersyukur itu seperti apa, dan saya juga percaya saudara pasti juga melakukan itu setiap hari. Ya kan? Itu alasan pertama saya. Jadi saya tidak mau membawa materi lama-lama. Dan alasan kedua, saudara tahu lah ya, di bawah itu kan ada persembahan kasih makanan ya, bakso gitu. Kalau saya lama-lama ntar kuahnya nggak panas gitu, ya kan, sayang. Jadi mumpung masih hangat, jadi saya harus buru-buru nih bawa firmannya. Amin. Apa saya langsung panggil pemusik langsung naik kita selesai gitu ya? Jangan lah ya. Kita akan dengar firman Tuhan. Ini saya akan, sebenarnya saya mau bawa firman Tuhan itu tentang doa sih, karena doa itu banyak sekali dari kita yang masih suka salah. Tapi karena saya mengikuti perintah atasan saya, Tuhan saya yang dilewati dari Bapak Gembala kita, Bapak Yohan Sofian, untuk bisa membawa firman berjalan dalam syukur. Ini materi saya buat jam 12 malam saudara, karena materinya memang udah dikasih, bukan materi sih, judulnya udah dikasih, temanya udah dikasih dari minggu-minggu lalu. Cuman, wah selama 2 minggu saya bergumul Tuhan. Saya benar-benar kayak berkali-kali kayak Tuhan tolong kasih saya dengerin YouTube firman Tuhan yang tentang bersyukur, dan ternyata tidak ada. Ya kan, terus baca-baca Alkitab juga yang dikasih dikirim ke grup-grup saya ataupun ke saya pribadi tentang merasa bersyukur juga nggak ada. Waduh, ini gimana ya Tuhan? Ya kan, terus jadi akhirnya saya semalam saya berdoa, saya bilang kayak Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tuh luar biasa, butuh keberanian dan butuh juga hati yang suci kudus. Jadi saya minta, kayak tadi saya berdoa kayak saya harus dikuduskan dan disucikan lah, minimal minimal kayak 1 jam ke depan lah gitu, untuk bisa saya sampaikan dengan kemampuan saya ya gitu. Karena firman Tuhan ini itu tidak bisa dibawakan untuk sembarangan orang, karena butuh yang namanya kekuatan hati yang luar biasa gitu. Jadi kita akan belajar dengan tema berjalan dalam syukur. Boleh dibuka ayat Alkitabnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, setelah saya baca ya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu, sebenarnya ini tuh adalah ucapan-ucapan tentang kita bersyukur. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18, pembahasan tentang
oh kita bersikap sopan aja gitu. Misal, contohnya, di depan dua langkah di depan kita, ya kan? Bisa saja saudara saat ini jatuh plek, ya kan? Padahal kalau misalnya saudara jalan dua langkah lagi ke depan, di depan itu ada bahaya yang lebih luar biasa, ya kan? Nah, terkadang kita lupa, justru malah menyalahkan Tuhan, gitu. Terkadang kita menyalahkan Tuhan dengan atas kondisi kita yang terjadi pada kita. Padahal kondisi kita saat ini itu terbentuk dari 10 tahun hidup kita yang lampau, gitu, ya kan? Misal ada orang yang pelit sekali, gitu, ya kan, sulit berbagi. Kita lihat dulu 10 tahun atau 20 tahun sebelum kehidupan itu. Bisa jadi adalah orang yang pelit itu terlahir dari orang yang sebenarnya suka berbagi tapi ditipu. Orang yang suka berbagi, suka sharing, gitu kan, orang yang baik hati, ternyata kenyataannya uangnya dibawa kabur, ditipu, segala macam. Makanya terbentuk dengan sifat asli dia sekarang. Nah, kalau masalah kita ada sampai saat ini, kita lihat dulu. Oh, masih ada. Kita lihat dulu ke belakang 10 tahun kita, ya kan? Apa yang membuat hidup kita terbentuk sekarang itu karena 10 tahun yang lalu. Masalah kita saat ini, apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Gitu. Saya boleh ambil cerita sedikit tentang Bapak Gembala saya, nggak apa-apa, karena dia mertua saya juga sih. Gitu. Dia sakit jantung, gitu. Dia sakit jantung itu bukan artinya kayak Tuhan langsung bikin mampet, enggak, saudara-saudara. Menurut medical, ya, menurut kesehatan hospitality gitu segala macam, sakit jantung itu terbentuk dari pola hidup. Apa saudara yang dilakukan sama Bapak Gembala kita sebelum dia menjadi gembala, jauh sebelum menjadi gembala, 20 tahun lah, anaknya aja udah 25, ya kan? Makan sehat udah pasti tidak, ya kan? Olahraga setiap hari pasti tidak, ya kan? Makan enak setiap hari, iya, betul, saudara-saudara. Masih suka makan padang, enggak sih, mertua saya suka makan padang, tapi dia lebih suka makan bakmi sih, gitu. Bakmi yang lengket-lengket, ya kan, bikin darahnya mungkin lengket keras gitu kan. Akhirnya dia tertegur, gitu, saudara. Dia mungkin melakukan, tapi kita jangan lihat masa lalunya, gitu. Kita lihat yang sekarangnya, dia berubah, gitu. Nah, saya juga mau lihat saudara-saudara, ya, saya percaya sih, saudara Bapak Ibu di sini, walaupun bukan mertua saya, tapi saya anggap kalian semua itu sebagai orang tua saya, gitu. Saya juga pengen lihat pasangan-pasangan di sini, ya kan, yang bisa hadir ke tempat ini, mempunyai hati yang lebih legowo gitu, terus lebih punya hati yang luas, untuk bisa kayak sama-sama kita mengupdate setiap hari gitu, setiap hari Minggu kita datang kan, kayak kemarin sebulan saya nggak datang, ya kan, ternyata datang-datang kayak, saya lihat lagi Bu Mila yang sakit sekarang sembuh, kayak luar biasa sih, kayak saya senang aja gitu loh, gitu kan, punya saudara-saudara seiman yang setiap hari Minggu ketemu, terus kayak bisa datang
senyum-senyum, happy-happy, bahagia kembali gitu. Walaupun ada masalah, saya tahu pasti banyak lah. Saya tahu lah pasti saudara-saudara di sini pasti masalahnya ada aja gitu. Kayaknya kok nggak habis-habis ya Tuhan ya. Saya mau ngomong apa lagi nih? Saya mau bersyukur sama Tuhan. Kayak Tuhan terima kasih Tuhan, masalahnya kok tambah banyak gitu. Tapi ya memang itu harus kita lakukan saudara. Gitu. Jadi mengucap syukur itu tuh bukan artinya kita untuk sesuatu yang baik datang aja kepada kita, tetapi sesuatu yang tidak enak buat daging kita, buat tubuh kita, ya kita harus mengucap syukur semuanya, ya kan? Sebentar. Nah, lalu lanjut. Jadi bahasa Inggris bersyukur atau syukur itu adalah give thanks. Bahasa Inggrisnya give thanks itu adalah bahasa Inggris dari syukur. Give itu artinya adalah kasih atau memberikan. Give, memberikan gitu ya. Thanks itu adalah terima kasih. Jadi kalau secara utuh artinya itu adalah kita memberikan kasih ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu. Nah ini respon hati kita. Kita mau belajar apa enggak? Jangan yang semuanya keluar dari mulut kita. Memang kadang kita bilang kayak puji Tuhan gitu. Itu hanya omongan mulut kita, tapi tidak dari hati kita. Apa yang semua berasal dari hati kita? Ya itu cuma hati saudara-saudara dong yang tahu. Hati-hati yang semuanya saudara-saudara yang terpikirkan, tercetuskan, ataupun yang secara spontan dalam tubuh untuk berkata kayak dalam hati ya kayak terima kasih ya Tuhan. Nah itu adalah rasa syukur. Nah yang Tuhan mau dalam tema pembelajaran hari ini ya firman Tuhan ini adalah kita berjalan dalam rasa tersebut. Bukan yang sehari-hari kita lakukan, bukan sehari-hari yang kita dapat makan, bersyukur dapat makan, bukannya seperti itu, tapi kayak bersyukur dalam hati kita untuk belajar terus mengucap terima kasih kepada Tuhan gitu. Nah pertanyaannya, apabila saudara-saudara merasakan dalam masalah lalu bertemu orang yang menolong kayak tadi ya kan, saudara keluar dalam masalah tersebut, apa yang saudara katakan? Jawaban dengan spontan ya kan, yang tidak perlu yang menjawabnya terasa rohani. Jadi saudara bisa jawab dalam hati kita gitu kan. Ada yang masalah, tiba-tiba ditolong. Ada yang punya utang, tiba-tiba dibayarin. Ada yang punya sakit, dibawa ke dokter, lalu disembuhkan. Paling saudara-saudara cuma ingat orangnya dulu. Pasti, oh terima kasih ya dia sudah menolongnya. Yang diingat ada dia. Padahal nyatanya itu ada Tuhan yang bergerak saudara-saudara. Tuhan menggerakkan setiap hati. Ya kan? Kuasa Tuhan itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Itu hanya kita bisa tahu dengan cara ya apa adanya gitu ya kan. Ada yang tiba-tiba orang itu terkenalnya pelit, tiba-tiba jadi baik. Kok jadi baiknya khusus sama saya, kok sama orang lain enggak gitu. Ya, nah inilah kuasa Tuhan bekerja gitu. Jadi baru setelah kejadian itu saudara itu akan berpikir semuanya itu udah rencananya Tuhan. Rencananya Tuhan, oh ternyata rencana Tuhan adalah pakai orang tersebut untuk menolong kita ya, atau Tuhan pakai kita untuk menolong orang lain. Nah caranya itu ya harus dengan cara berdoa tadi ya kan. Jadi saya juga mau kasih contoh orang yang berterima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan nih. Ada loh saudara kita yang di luar sana ya kan, dia mengucap syukurnya itu adalah dengan ke Tuhan terlebih dahulu ya kan. Saudara kita di luar sana dengan cara apa? Mereka langsung bersujud dulu. Ya nggak banyak sih, tapi ada aja gitu ya kan. Secara spontan mereka dapat hadiah atau dapat bantuan apapun, mereka bukan terima kasih kepada orang, tapi mereka langsung bersujud dulu ya kan. Ada tuh yang bertekuk lutut langsung sujud dulu, karena itu adalah bentuk syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan mereka yakin iman mereka itu pasti lebih baik gitu. Nah kita juga jangan mau kalah gitu kan. Nah ketika ada orang yang menolong, bukannya kita nggak mau terima kasih dulu kepada orang, tapi ketika jadi tolong sama orang atau apapun kan, kita langsung berdoa dulu kayak terima kasih dulu kita ya kan. Bentuk dalam hati kita, pikiran kita adalah untuk mengucap terima kasihnya dulu kayak, oh Tuhan ternyata masih sayang saya ya kan. Tapi nggak apa-apa, kayak kita harus mengucap syukur atas Tuhan, atas rencanamu ya Tuhan. Kayak kita harus berterima kasih terus gitu ya kan. Jadi bukannya hanya kayak ditolong orang kayak, oh udah puji Tuhan ya kan, puji Tuhan ada kamu. Nah berarti yang kita terima kasihnya sama siapa? Kata-katanya udah benar nih, puji Tuhan, tapi belakangnya ada kamu ya kan. Ini selalu dilakukan sama mertua saya ya kan, sering banget kayak, aduh puji Tuhan Alvania anak aku, aduh puji Tuhan mantuku, aduh puji Tuhan siapa nih segala macam. Itunya
Jadi ketika rasa syukur kepada Tuhan itu adalah sebenarnya refleksi singkat ya untuk kita bersyukur lebih utuh dengan hati yang tulus, bukan dengan kata-kata yang kosong, ya kan? Singkatnya kita sedang bersyukur, lalu mengucapkan hati yang tulus, refleksi, menyadari setiap hal yang spesifik yang patut disyukuri dan tindakan nyata, yaitu adalah dengan hidup jujur. Kalau orang yang hidupnya lempeng-lempeng aja, yang hidupnya takut dengan akan Tuhan kan, pasti tindakannya nyata. Dan itu adalah bentuk syukur yang lain kalau kita benar-benar percaya dengan Allah Bapa kita. Jadi ada tindakan nyatanya, ya kan? Saya tidak mau menghakimi ya, karena menghakimi itu adalah tugasnya Tuhan. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah apa yang kita lakukan di atas mimbar atau apapun yang kita lakukan di bawah mimbar gitu, semuanya dilihat Tuhan. Gitu. Saudara ya memang duduk ya kan dengan firman Tuhan, tapi saudara itu dinilai sama Tuhan, ya kan? Pahalanya saya yang naik panggung, pemusik, WL singer yang naik panggung, sama pahalanya saudara-saudara yang duduk, semuanya sama di mata Tuhan. Lewat tindakan nyatanya saudara-saudara. Dari saudara mau bangun pagi, jauh-jauh datang ke gereja dengan firman Tuhan, lalu nanti pulangnya siang-siang panas, itu pengorbanan, semuanya sama-sama berkorban. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya Tuhan itu, oh dia karena pelayanan saya kasih dia lebih poinnya. Enggak. Tuhan itu sama rata. Dia sayang semuanya, gitu. Ya. Jadi untuk tema kita berjalan dalam syukur ini akan jadinya panjang deh ini deh, harus pendek. Ya. Jadi sebelum kita belajar ya caranya kita benar untuk berjalan dalam syukur, saya mau bahas singkat dulu dari manfaat memiliki rasa syukur. Jadi setelah kita tahu manfaatnya, baru kita akan belajar. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau belajar karena dia nggak tahu apa sih manfaatnya dari belajar. Gitu. Biasanya terjadi untuk anak-anak yang lagi sekolah. Ya kan? Aduh, saya mah nggak penting belajar sosiologi, nggak penting lah belajar sejarah. Kalau nanti kerjaan saya beda kok, nggak ada urusannya sama sejarah. Nah, kadang kita nggak mau belajar karena kita nggak tahu manfaatnya. Justru kalau di sini saya akan membalik, ya kan? Kita akan bahas dulu manfaatnya dari kita mengucap rasa syukur, baru nanti kita ya mana tahu saudara mau belajar ya untuk berjalan dalam rasa syukur. Jadi mempunyai rasa syukur itu akan sangat membantu kita mengembangkan buah roh yang ada dalam tubuh kita, dalam hati kita ya. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yaitu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Setiap saudara-saudara mempunyai 10 buah roh ini. Cuman pertanyaannya, apakah dikasih makan setiap hari atau tidak? Gitu. Ya, mungkin ada yang bilang saya baca firman kok tiap hari. Iya, nggak masalah baca firman tiap hari. Tapi apakah dikasih makan? Ataukah membaca firman itu sebagai kewajiban kita doang, atau emang kerinduan hati kita? Membaca firman Tuhan apakah menjadi tuntutan atau emang karena kita senang, karena kita suka? Nah, itu saudara bisa jawab sendiri dalam hati, ya kan? Jadi ketika kita mempunyai rasa syukur, buah-buah roh kita ini akan naik nih, ya kan? Tingkat-tingkatannya dari 10 buah ini tuh akan yang tadinya kita nggak punya kasih jadi mempunyai kasih. Yang tadi hidupnya kurang sukacita jadi lebih sukacita, ya kan? Ada damai sejahtera. Yang tadinya kurang damai keluarganya, kurang damai kehidupannya, ketika kita emang mengucap syukur, hidup kita jadi lebih damai. Banyak sekali orang di luar sana yang menjadikan standar damai mereka, standar mereka sukacita, standar mereka bisa jadi mempunyai kasih adalah dengan uang. Orang yang banyak uang itu pasti memang lebih gampang gitu. Semuanya lebih gampang memberi. Punya uang gampang memberi, ya kan? Punya uang lebih, hidupnya lebih enak lah, lebih tenang lah. Mau kemana aja nggak pusing, nggak mikirin. Mau kemana aja kayak santai. Bantu orang malah lebih bisa, gitu. Ya, saya juga tahu gitu berapa saudara di sini, di luar sana yang keadaan ekonominya belum baik ataupun lagi menengah-menengah aja gitu. Saya juga menengah-menengah, ya kan? Itu karena bisa jadi pertama adalah kita belum menunjukkan rasa syukur kita ke Tuhan. Gitu. Tuhan itu tuh sebenarnya nggak segan-segan untuk memberikan berkatnya. Itu berkat Tuhan itu luar biasa kok, benar-benar ajaib banget keadaannya itu
luar biasa lah pokoknya. Tapi karena kuncinya kita nggak ada rasa syukur, kita tidak menaikkan tingkat level-level, kita nggak kasih makan buah-buah roh kita, ya Tuhan gimana mau ngasih? Takutnya gini, kemampuan saya mengangkat beban adalah 50 kilo, ya kan? Berkat Tuhan itu 500 kilo gitu, ya kan? Nggak ada yang instan di dunia ini. Justru kita harus pelajari terus, belajar menerima berkat Tuhan. Kita percaya, ya kan? Kita terima lagi, lama-lama tubuh kita kuat dan akan menerima berkat yang luar biasa. Gitu. Sebenarnya bukan berkatnya yang luar biasa, berkatnya itu sebenarnya biasa. Berkatnya itu sebenarnya biasa-biasa aja. Maksudnya berkat Tuhan itu tuh emang luar biasa gitu ya. Tapi berkat Tuhan itu sebenarnya segini aja. Cuman kita selalu melihat, oh berkat orang itu kok luar biasa ya. Kok orang berkat itu kok kayaknya banyak ya. Kenapa? Karena kita tidak melatih tubuh kita, tidak melatih buah roh kita untuk bisa menerima berkat yang banyak gitu, ya kan? Jadi kita tuh harus belajar dalam rasa syukur. Jadi manfaatnya punya rasa syukur itu adalah kita membantu mengembangkan buah-buah yang ada gitu dalam tubuh kita. Jadi setiap roh yang ada di hati saya maupun saudara-saudara semua itu harus dikasih makan dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu harus menjadi akar utama dalam pertumbuhan rohani kita semua. Ya, kalau nggak ada 10 buah roh ini, ada contohnya. Orang yang tidak mempunyai damai sejahtera, hidupnya itu kacau balau. Orang yang tidak suka sabar, pasti hidupnya marah-marah. Orang yang tidak mempunyai buah roh kemurahan hati, dia akan menjadi kikir, pelit, dan dengki. Orang yang nggak punya baik akan menjadi jahat. Orang yang nggak setia akan selingkuh, akan berpaling, gitu. Orang yang tidak mempunyai kelemah lembutan akan menjadi kasar, dan orang yang tidak mempunyai penguasaan diri, hidupnya luntang lantung. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita, kita tuh berkuasa loh saudara. Dalam tubuh saudara semua, saya ada roh Tuhan, roh yang mempunyai sifat itu kekuatan, gitu. Tetapi karena saudara takut akan dunia, takut akan hal yang tidak pasti, jadinya menjadi ketakutan. Padahal harusnya roh kita kuat, harusnya kita bisa menguasai diri dulu. Setelah kita bisa menguasai diri, kita tidak ikut dengan duniawi, disitulah berkat Tuhan nambah. Lalu di situ setelah itu saudara hatinya dilembutkan, berkat saudara nambah satu, ya kan? Lalu pasangan, untuk kesetiaan maupun pasangan maupun dalam hal kepercayaan, keyakinan, saudara tidak akan berpaling dari Tuhan Allah Bapa. Itu. Jadi kan saudara tetap setia gitu. Jadi makanya harus berjalan dalam rasa syukur dulu, ya, bukan kepada manusianya tetapi kepada Tuhan. Nah, baru kita masuk contoh tokoh yang menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dan bukan manusia. Ini ada banyak. Kalau saya catat di sini saya cuma hanya membahas 1, 2, 3, 4, dan sebenarnya ada lebih dari 4. Ya. Yang pertama, ini ada di Alkitabnya di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini panjang mau saya ditampilin. Jadi kesimpulannya adalah orang kusta. Yesus pada saat itu menyembuhkan 10 orang kusta saat dalam perjalanan ke Yerusalem, tetapi hanya 1 orang yang kembali memuji Tuhan dan tersungkur di kaki Yesus dan bersyukur kepadanya. Nah, ini yang banyak terjadi pada kita. Kita mengganti kata kusta menjadi kata yang lain, ya, gitu. Jadi kusta itu kayak sejenis penyakit kulit gitu. Jadi banyak orang yang kusta itu pasti dinajiskan pada zaman perjanjian lama ini, ya, kalau nggak salah. Nah, dari 10 orang tersebut kenapa hanya ada 1 orang doang? Gitu. Nanti saudara baca-baca, gitu. Itu saya baca kurang lengkap juga sih saya baca. Saya cuma baca sekilasnya. Jadi hanya ada 1 orang itu yang datang memuji Tuhan dan tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dia tahu nih Tuhan udah nolong 10 orang. Itu bukan berartinya itu kewajiban Tuhan untuk menolong kita, gitu. Ya, memang saudara-saudara di sini semua saudara punya gereja, saudara punya orang tua, saudara punya anak, atau saudara punya siapapun, punya bos, punya atasan, atau apapun orang yang di atas kita. Bukan artinya orang di atas kita wajib menolong kita. Mereka tuh nggak wajib menolong kita, gitu. Kayak Tuhan tuh sebenarnya nggak pantas untuk kita, tapi kita adalah anak kesayangan yang atas, gitu.
Tuhan sayang sama kita. Jadi dia itu nggak peduli sama orang siapapun, nggak lihat siapapun. Nah justru itu makanya kita harus punya hati yang lembut, punya hati yang mau mengucap syukur, ya. Jangan sampai 9 orang kusta tadi yang mereka beranggapan kayak ya memang tugas Tuhan untuk menyembuhin saya. Nah di ending ceritanya saya yakin 9 orang itu tidak mendapatkan kasih damai sukacita. Sedangkan 1 orang yang berbalik langsung dan mengucap terima kasih tanpa pikir panjang itu mendapatkan pahala yang besar di surga. Itu baru 1 orang. Lalu yang kedua, perempuan yang berdosa. Saudara, saya tahu sih. Jadi ya pada saat yang Yesus sedang makan bersama dengan orang-orang Farisi, lalu seorang perempuan yang berdosa ya muncul gitu, membawa buli-buli kualam. Buli-buli kualam itu seperti kayak kantong air marmer gitu, isinya minyak yang mahal dan wangi sekali gitu. Bayangin perempuan yang berdosa bisa punya beli itu kan. Lalu dia datang untuk cium kaki Yesus, membasuh kakinya tanpa pikir panjang pakai rambutnya. Bayangin, ya kan? Setiap wanita di dunia ini saya yakin belum ada yang mau kakinya untuk lap kaki rambutnya untuk lap kaki orang gitu kan. Pasti nggak ada yang mau lah, siapa yang mau gitu kan? Pasti akan kotor. Sedangkan perempuan berdosa ini dia tahu ini tuh adalah anak Tuhan. Dia tahu ini adalah kayaknya sesuatu hal yang anak Allah gitu. Dia tahu ini adalah Tuhan sang penolong. Jadi makanya dia itu langsung nunjukin rasa hormat dan syukurnya itu untuk diampuni segala dosanya. Dan ternyata Tuhan berkata di dalam firman-Nya di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dikatakan kayak Tuhan Yesus itu berkata, sekarang engkau sudah aku ampuni segala dosanya. Luar biasa kan? Yang perempuan berdosa yang bukan cuma 1 doang dosanya, ya kan? Itu berdosa sekali gitu. Jadi banyak sekali dosanya, tapi hanya dengan mengucap hormat dan syukur lewat tindakan nyata, yaitu apa? Membasuh kakinya, pakai rambutnya, lalu dituang dengan minyak yang berasal dari buli-buli kualam tersebut. Jadi akhirnya wanita tersebut bebas dari dosa. Lalu ada juga Raja Daud, ya kan, ya, dia pernah berbuat dosa, bunuh orang dan berzina bahkan. Tapi dia tobat, dia akhirnya balik lagi. Makanya di sini tuh ada satu kisah menarik nih, saya coba buka dulu ya, soal tentang Saul dan Daud nih, ya kan. Saul itu adalah raja pertama kan. Saul itu dikenalkan waktu itu adalah sebagai raja pertama, dan Daud itu adalah raja yang kesekian gitu. Nah, Daud itu kan berdosa. Saul pun juga berdosa juga waktu itu. Cuma saya lupa ceritanya gimana. Saul itu dia melakukan sebuah tindakan, tapi kalau Daud itu melakukan tindakan namanya dia mau merebut istri orang, tapi dengan cara bunuh suaminya dulu. Makanya dia habis itu dia nikah dengan wanita tersebut, berzina lah intinya. Nah, tapi nyatanya pada akhir ceritanya Saul itu dia mengaku dosanya, dia tobat, tapi banyak alasan. Saul itu banyak alasan, makanya dia matinya itu sangat mengenaskan gitu. Matinya tidak layak lah, ya. Sedangkan Daud dia tobat, dan tapi dia tobatnya itu luar biasa, tidak banyak alasan. Makanya dia matinya itu sesuai dengan firman Tuhan, ya dimuliakan Allah gitu kan, sebagai raja yang luar biasa. Makanya tercatat panjang untuk raja-raja Daud gitu. Nah, lalu ada juga tokoh lainnya, yaitu adalah Hana, salah satu istri dari Efraim, istri yang jadi gini, Efraim itu punya 2 istri. Satu istrinya saya nggak catat saya namanya, yang satunya gitu namanya Hana. Nah, jadi anggapannya kayak ada istri tua sama istri muda lah. Istri mudanya namanya Hana. Istri tuanya berkata kayak, ih belum punya anak, Dia itu selalu yang namanya mengejeknya. Karena apa? Hana itu kan umurnya udah tua, lanjut usia ya. Umurnya itu sekitar 30-an atau 40-an ya, saya lupa bacanya. Dia itu mandul sebenarnya, saudara. Ya, tapi Hana itu selalu berseru-seru kepada Tuhan dengan doa, dan karena imannya Tuhan kasih anak namanya Samuel. Betul saudara, luar biasa. Ini kenapa nih saya WA nih? Salah nih kayaknya.
Oke, jadi Hana itu akhirnya kan dia dapat anak dan dia mengucap syukur. Bahkan kata-katanya ini ada di Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Dia menganggap anaknya itu berasal dari Tuhan, bukan dari suatu Efraim. Ya kan? Karena apa? Karena dia percaya sebenarnya dia itu mandul, dia itu gak akan bisa punya anak. Dan semua orang pada saat itu ya berkata, ya kamu gak akan punya anak. Bahkan dia diejek-ejek, dia dijelek-jelekin. Dia bilang kasihan, udah tua gak punya anak, gak punya keturunan. Ternyata dia mendapatkan anak namanya Samuel yang luar biasa gitu. Samuel yang hebat gitu kan dalam ceritanya. Nah dari situlah Hana mengucap syukurnya dengan singkat, yaitu menganggap bahwa anak putranya itu berasal daripada Tuhan. Jadi yang ditinggikan siapa? Tuhan, bukan si Efraim. Gitu saudara. Nah kita juga harus yang seperti itu, ya kan? Dapat bantuan gitu, dapat dari bansos pemerintah atau dari tetangga, RT, RW segala macam. Ucap syukur dulu. Pastikan itu semuanya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan dengan hati-hati orang di luar sana, ya kita nggak akan terima bantuan sebenarnya. Ya, yang pertama itu adalah Tuhan dulu. Tuhan lebih tahu rencana hidup kita. Tuhan lebih mengerti apa segala yang kita butuhkan. Bukannya apa kita mau. Kita mah banyak tahu, tapi Tuhan tidak pelin-pelan untuk ngasih. Saudara mau, tapi siap nggak bayar harga yang mahal? Bisa nggak untuk belajar mengucap syukur dulu kepada Tuhan? Jangan hanya puji Tuhan, ada kamu gitu, jangan. Ya, kita harus belajar lagi. Nah, lalu tokoh Alkitab yang lainnya siapa ya? Ada Daniel ya, yang ke gua singa, yang dia selamat, yaitu nggak takut lah sama singa, yang penting dia percaya sama Tuhan. Yaitu bahkan disuruh untuk menyembah berhala, tapi dia nggak mau, pokoknya gue percaya sama Tuhan Yesus. Nah lalu ada Paulus yang aniaya orang Kristen tapi memperoleh hidup gitu, ya kan? Dia udah berdosa mengenai orang Kristen tapi dia tobat, ya kan? Dia mengucap syukur dan akhirnya memperoleh hidup. Lalu Ayub, nah ini luar biasa nih ceritanya Ayub nih. Ini banyak sekali nih, saya yakin saudara pasti udah PHP kali di luar kepala ceritanya. Yang dia hilang semuanya, bahkan anaknya hilang, anaknya mati, ya kan? Dari yang orang kaya, sukses, ya kan? Kalau sekarang mungkin triliuneran, orang kaya lah, pokoknya terkaya nomor 1 di dunia kayaknya dia dulu. Terus tiba-tiba hancur sakit, hancur sampai bisa jadi orang yang paling miskin kayaknya. Masuk 10 besar orang miskin di Indonesia atau di dunia gitu lah dianggapannya. Tapi dia sekali lagi, dia masih mengucap syukur dalam keadaan dia yang sangat parah. Saudara bisa kehilangan anak sematawayang? Belum tentu. Saudara bisa yang tadinya punya harta jadi nggak punya harta, yang punya rumah jadi kehilangan, yang punya kendaraan jadi nggak punya. Itu aja berat sekali. Ya, satu kasus tentang ini yang baru terjadi yang beberapa hari lalu, yang ada sebuah di Universitas Bali, ya saya yakin satu dari dua saudara pasti tahu lah, yang tentang anak yang dia mengakhiri hidup ya. Ternyata saya bukan mau membahas anaknya, tapi saya mau cerita tentang orang tuanya yang sangat luar biasa. Anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu, tapi harus akhirnya pergi meninggalkan orang tuanya. Bukan pergi ke luar sana, bukan, tapi bertemu dengan Bapa di sorga langsung gitu. Ibunya mempunyai hati yang luar biasa. Ibunya berkata kayak gini, kayak, saya sudah gak punya siapa-siapa lagi, tapi saya punya Tuhan Yesus. Dia tahu anaknya itu adalah sebuah anugerah, makanya di dalam nama anak itu ada anugerah. Jadi ada kata-kata anugerah. Jadi dia tahu anak itu adalah pemberian orang tuanya. Dan dia mendapatkan hikmat sebelum kejadian ini. Dia pernah dapat hikmat dari Tuhan bahwa dia akan mendoakan 200.000 jiwa. Padahal dia itu adalah orang biasa, tinggal di kota Bali yang mayoritas masih kepercayaan Hindu ya. Tapi dia entah kenapa kayak yakin banget gitu, rencana Tuhan itu akan tergenapi. Ternyata apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, perempuan tersebut, ibu dari seorang yang itu, datang ke sebuah acara talk show, podcast gitu ya. Dan dia di akhir acara dia berdoa untuk seluruh penontonnya.
Bayangin penontonnya lebih dari 200.000 jiwa. Berarti firman Tuhan tergenapi atas hidupnya. Karena apa? Dia benar-benar mengucap syukur. Anaknya, dia tahu lah siapa sih orang tua yang gak sakit dilihat anak semata wayangnya gak ada gitu. Benar-benar yang dia nunggu tuh bukan cuma setahun, 2 tahun, nunggunya tuh bertahun-tahun juga, akhirnya sampai dapat gitu. Jadi mengucap syukur itu tuh bukan hal yang mudah, bukan hal yang kayak gampang banget lah diomongin pakai kata-kata kayak bersyukur. Coba saudara rasakan, wah udah tentu kuat, ya kan? Berat lah, pokoknya amat sangat berat. Nah, makanya kita tuh harus belajar untuk mengembangkan rasa syukur tersebut. Manfaatnya apa? Ya kan, buah-buah roh kita semakin naik, ya kan, buah-buah roh kita semakin ada dan nyata, ya kan, kita kesetiaannya bangkit gitu kan, jadi lebih yakin kepada Tuhan, ya kan. Jadi kita percayanya bukan kepada anak, percaya kepada Tuhan, bahwa semuanya ini adalah udah rencana Tuhan gitu. Semuanya apapun yang kita lakukan, saya bawa firman hari ini, ibu, bapak, saudara semuanya duduk di bangku yang ada, itu sebenarnya udah Tuhan tentuin sebenarnya gitu. Udah Tuhan pastikan saudara hari ini ke gereja akan duduk di sini, ya kan? Dan bisa jadi minggu depan saudara entah gimana akan duduk di tempat yang berlainan. Itu semua udah adalah rencana Tuhan gitu. Jadi banyak dan masih banyak lagi lah untuk tentang orang-orang yang benar-benar mengucap syukurnya kepada Tuhan secara langsung gitu kan. Tokoh Alkitabnya ada, tokoh yang di duniawinya baru saat ini terjadi. Jadi itu benar-benar sangat luar biasa. Lalu di Alkitab itu juga ada contoh yang menjelaskan bagaimana caranya kita seharusnya bersyukur. Ya, beberapa Alkitab ini membahas tentang kita memiliki hati yang bersyukur ya, yang seharusnya. Pertama itu ada di Mazmur 118 ayat 24 dan 26. Nah, ini kita baru belajar bagaimana sih cara kita berjalan dalam syukur, dalam bersyukur, dan memang seharusnya kita bersyukur. Pertama, Tuhan telah melakukannya hari ini. Marilah kita bersukacita, bergembira hari ini. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dari rumah kami memberkati kamu. Jadi di sini dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan itu sudah merencanakan kita hari ini. Jadi kayak nanti kayak saudara siang gitu kan, saya taunya kalau secara penglihatan saya gitu ya, secara nyatanya mungkin siang saudara setelah selesai gereja akan makan, tapi rencana Tuhan atas saya dan atas saudara akan beda gitu. Mungkin ada yang pulangnya selesai dari gereja ada yang langsung pulang, makan di rumah bersama yang lain, ataupun jalan-jalan ataupun kemana lah, bebas gitu saudara. Jadi rencana kita hari ini sudah ditentukan sama Tuhan. Nah, disitulah kita harus mengucap syukur. Apapun sepanjang perjalanan hari ini kita hari ini maupun sampai seminggu depan ataupun sebulan, seminggu, setahun lah ke depan atau bertahun ke depan, itu semua sudah direncanakan sama Tuhan. Nah, itulah kita harus bersyukur dalam hal tersebut. Lalu yang kedua, pastikan tidak ada yang membalas kesalahan dengan kesalahan, tetapi selalu berusahalah melakukan apa yang baik untuk satu sama yang lain dan untuk semua orang. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus, yang ada di tema utama kita 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Nah, dalam pastikan kita membalas tidak ada yang namanya membalas kesalahan dengan kesalahan itu. Contohnya gampang, ada saudara-saudara yang merasakan tidak baik-baik saja, dan lalu dia buka suara, dia meminta bantuan kepada yang satu dengan yang lainnya untuk saling menolong atau apapun, ke pemerintahan juga sama kadang-kadang, dan ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah satu dari kita pasti ada yang namanya bersungut-sungut kayak, ih pelit banget sih kamu, ih kok kamu gak mau bantuin aku sih, malah aku lebih susah. Nah, ini namanya berbuat kesalahan dengan cara kesalahan. Pertama, salahnya di mana? Salahnya adalah kenapa kita minta-minta dan kita pertama kita minta-minta, ya itu udah salah sebenarnya. Padahal harusnya kita tuh harusnya lebih berjuang, lebih bekerja keras lagi. Kalau misalnya yang dalam keadaan ekonomi, tapi kalau untuk dalam keadaan yang lain ya harusnya kita berjuang. Kalau pendidikan, harusnya anaknya bisa belajar lebih giat lagi di rumah. Banyak kok sekarang ya kan, nggak ada yang susah asalkan mau aja dan niat gitu. Jadi jangan melakukan kesalahan dengan kesalahan ya.
Yang ketiga, aku tahu apa artinya berkekurangan dan aku tahu apa artinya berkelimpahan. Aku telah mempelajari rahasia untuk merasa cukup dalam segala situasi, baik kenyang maupun lapar, baik kelimpahan maupun kekurangan. Aku dapat melakukan semua ini melalui Dia yang memberiku kekuatan. Jadi Tuhan itu memberikan kita yang pertama adalah kekuatan terlebih dahulu. Kekuatan untuk mengalami kesusahan, kekuatan untuk mengalami kelimpahan. Karena ada orang di luar sana, saya lupa deh, saya pernah bawa kesaksian keluarga saya soal ini apa enggak. Jadi ada satu keluarga saya yang sama kasusnya. Dia hidupnya awalnya biasa-biasa saja, lalu dia buka usaha, nggak lama tutup, habis banyak, dan dia stres, cukup stres banget lah saya tahunya. Dan apalagi dia umurnya udah sekitar waktu itu umur berapa ya? Kayaknya udah 40 deh, umur 40 tahun ya kan? Dan belum menikah. Dia seorang pria gitu, seorang pria, anak pertama dan belum menikah. Singkat ceritanya dia jatuh, bukan jatuh dari ini, tapi maksudnya kehidupannya itu menurun, semakin menurun. Dia cukup depresi, tapi saya tahunya kayaknya dia itu melakukan satu hal yang saya nggak tahu itu benar apa tidak. Dia itu akhirnya bangkit, tiba-tiba jadi kaya. Kehidupannya mulai kayaknya enak nih, ya. Baru 1 bulan penghasilan langsung 1 miliar. Bulan kedua langsung 2 miliar. Kayaknya hidupnya itu langsung berkelimpahan harta. Bener-bener kayak hidupnya enak banget lah. Bahkan sempat nanya gitu kan, saya punya duit 10M kira-kira buat apa ya? Dia nanya ke sepupu saya yang lainnya. Terus dia bilang ya kalau 10M ya lebih baik didepositoin aja gitu, terima bunganya aja. Nah, tapi dia nggak mau, dia maunya coba lebih lagi gitu karena dia bisa menghasilkan lebih. Ternyata apa yang terjadi, tubuhnya nggak kuat dan akhirnya dia tiba-tiba lewat, pass away, dia meninggal. Nah, dia itu berkecukupan, bukannya kekurangan loh, ya. Ternyata berkecukupan, ya kan? Dan kita berkelimpahan harta itu butuh kekuatan juga dari Tuhan. Ya, bukan hanya yang lemah doang gitu, yang kita nggak punya duit kita dikuatin, enggak, yang punya duit pun juga mereka harus dikuatin. Kenapa? Kalau mereka yang nggak punya duit, mereka yang punya berkelimpahan harta gitu, tapi kalau mereka tidak dapat namanya kekuatan dari Tuhan, mereka akan tiba-tiba lewat. Entah gimana, kalau keluarga saya bilang tubuhnya nggak kuat untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat gitu. Jadi benar-benar hal yang menurut kita kayak dunia gaib atau dunia hitam atau dunia apapun, saya percayanya pokoknya kalau Tuhan Yesus nggak memberikan saya kekuatan, saya nggak akan bisa berdiri sampai hari ini gitu ya. Tuhan Yesus kalau nggak beri saya kekuatan, saya nggak tahu deh saya akan jadi apa gitu. Apakah saya tetap miskin ataupun saya tetap kaya ataupun saya tetap kayak sekarang gitu kan, saya nggak tahu. Pokoknya saya cuma minta tolong kayak Tuhan Yesus, apapun kehidupan kita, saya dengan istri saya dan anak saya mau dimanapun, tolong Tuhan Yesus kuatkan kaki saya dimanapun saya berpijak gitu. Setidaknya saya harus berdiri untuk bisa terus memuji dan memuliakan Tuhan gitu. Itu yang harus kita lakukan saudara ya kan. Nah lalu cara kita untuk belajar bersyukur lagi ya, anggaplah sebagai semuanya ini sebagai sukacita sejati. Jadi syukur itu bukan sesuatu yang untuk kita terimanya dalam keadaan duka cita doang, tapi sukacita, duka cita, semuanya kita harus tetap bersyukur. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita menghadapi berbagai macam pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu menyelesaikan pekerjaannya, dan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Itu ada di Yakobus ayat 1 sampai Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Itu nanti saudara bisa baca. Ya, dan yang terakhir, wah udah terakhir nih, kayaknya udah pada seneng nih makan bakso kita bentar lagi. Ya, dan yang terakhir, hidup dengan rasa syukur sama dengan hidup dengan kasih karunia Tuhan. Gitu. Siapa saudara-saudara yang mau hidup dengan kasih karunia Tuhan, angkat tangan. Oh ternyata masih banyak yang nggak mau. Nggak kelihatan sih sebenarnya. Nah, ya berarti kita harus dengan melakukan rasa syukur. Mudah sekali sih kita kalau misalnya mengucap syukur kalau kita lagi baik-baik aja ya, kita lagi sehat, aduh bersyukur Tuhan, hidup saya lagi enak. Tetapi apa yang terjadi jika itu kebalikannya? Ada yang lagi susah kayak aduh Tuhan gitu. Mungkin gak sih kayak justru yang ada malah kita mengeluh, kayak bukannya syukur Tuhan saya lagi susah, enggak, aduh Tuhan ampun aku capek Tuhan, aku gimana mau bersyukur ya Tuhan, hidup aku kayak begini, hidup aku kok kayaknya dilanda masalah mulu, masalahku nggak selesai-selesai ya kan.
bukannya bersyukur malah tanya balik ke Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih jawabannya. Bersyukur gak? Gitu. Kuncinya gampang. Bersyukur gak atas masalah yang ada? Bersyukur Tuhan. Hanya perkataan, hati. Balik lagi ke hati. Gitu. Itu yang bisa adalah saudara-saudara semua. Ya, saya sih semoga dengan firman Tuhannya ini tuh bisa masuk ya, dan bisa saudara terapkan dan mempraktikkan dalam tubuh gitu. Lalu solusi yang terbaik yang bisa saya kasih itu adalah, kalau mengucap syukur itu adalah ya baca lagi balik Alkitab gitu. Ingatkan kita dengan pikiran yang ada bahwa masalah itu Tuhan ada jawabannya, ya kan? Asalkan kita bisa tenang dan damai dan hadapi di situ tantangan. Di situ Tuhan itu pasti kasih kekuatan dan kasih karunia-Nya itu pasti selalu tercurah gitu, yang membuat kita menjadi lebih lega. Nah, sebelum saya masuk ke akhir ya, sebelum saya mau kasih coba ilustrasi gitu tentang apakah kita itu bisa percaya atas berkat yang Tuhan berikan dan apakah kita masih mau bersyukur. Nah, tadi sebenarnya dari kemarin-kemarin gitu saya mau melakukan ini gitu. Saya nggak tahu hati saya tergerak apa gimana. Saya mau minta tolong satu orang yang merasa, apakah ada di antara satu dari kalian semuanya yang pengen belanja ataupun berkebutuhan mau beli sesuatu tapi kurang uangnya gitu. Ada nggak? Gitu. Jadi pengen tahu dulu gitu, apa ada orangnya itu yang oh ternyata mau beli ini tuh nggak ada. Nah, di sini tuh saya akan coba mengilustrasikan bagaimana berkat itu bekerja dan bagaimana kita itu harus belajar bersyukur lebih luar biasa lagi gitu. Ada? Siapa? Kalau enggak saya coba langsung panggilkan aja ya. Siapa ya? Di sini itu ada Bu Cherly. Bu Cherly boleh maju ke depan. Bu Cherly, sorry sebentar ya. Saya akan menjelaskan bagaimana berkat itu bekerja. Semoga saya benar. Berkat itu datangnya dari mana Bu Cherly? Sorry. Berkat itu datangnya dari mana? Gimana? Ya, boleh. Kita mau beli sesuatu dari luar gitu kan, pas banget hari ini, oh kayak pas banget, kok kayak kenal gitu ya. Sebenarnya ini hari ini kan tadi kan aku udah pesen gitu kan, jujur nih ya, jujur aku udah mau pesan beras, tapi kan uangnya kurang gitu kan, uangnya kurang, terus aku bilang ke yang ini nanti aja ya jam 1 setelah pulang dari gereja gitu kan. Terus rencananya mau beli gitu kan, tapi ini banyak kok kurang karena aku hitung-hitung gimana mau tapi aku kena banget gitu ya. Tapi ini sebenarnya kan belajar untuk bersyukur gitu sebenarnya kan, belajar bersyukur masih ini gitu loh kan. Jadi aku udah hitungin uang beras yang udah ada, sebenarnya kok aku jual beras gitu loh. Jadi kepake modal ya gitu kan. Terus mau balik lagi mau beli belanja lagi gitu kan, tapi uangnya kurang gitu kan. Terus balik tapi kok kena banget terimanya gitu loh ya, kena banget kena, terus aku lagi dipanggil. Ya, ini sebuah rencana Tuhan juga, saya juga nggak tahu ya. Cuma gini, berkat Tuhan. Kita setiap akhir ibadah kan pasti terima berkat ya. Berkatnya kelihatan nggak Bu Cherly? Ya, kelihatan, tapi kalau kita mengimani itu sebenarnya kan ya. Tapi belajar bersyukur lagi. Di saat kekurangan itu yang aku bilang ini kurang, yang aku bilang ini menurut aku kurang, aku mau belajar lagi, aku belajar bersyukur lagi. Ya udah belajar yang ada aja. Ini Tuhan udah cukupkan gitu kan. Belajar bersyukur yang
benar. Itu benar. Itu kalau jawaban kita secara rohani ya, benar ya. Tapi kenyataannya adalah, faktanya adalah setiap kali kita berdoa berkat, kita hanya mengimani saja, dan nyatanya fisiknya tidak ada. Benar nggak Bu Cherly? Ya kan, kita hanya, saya bukan menyalahkan berkat ya, waktu berkat tercurah itu saya menyalahkan, bukan. Itu bagus, benar. Tapi kita mau coba berpikir ulang bahwa berkat itu memang itu hanya ada di hati kita saudara-saudara. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, artinya kita harus percaya, oh ternyata Tuhan Yesus bekerja. Tapi fisiknya setelah selesai, amin, tangan kita kosong. Seumpamanya seorang gembala itu memberikan berkat, Bu Cherly, nih berkat tisu buat bayar beras. Bu Cherly bisa nggak pakai tisu ini buat beli beras? Ibu Cherly percaya nggak? Sesuatu yang nggak ada, tapi Ibu Cherly pakai untuk bayar beras tersebut, bisa nggak? Susah bukan? Susah sekali kan? Ya kan? Bagaimana kita mau mengucap syukur, Bu Cherly? Sekarang Bu Cherly tisu. Sekarang Tuhan ngasih nih bungkusnya berkat gitu. Kan berkat itu banyak macam. Bisa pakai tisu atau enggak nih pakai aqua nih. Pakai aqua nih Bu Cherly pegang. Pakai tisunya juga nih, ya kan, dilap segala macam semua. Ya kan? Bisa nggak Bu Cherly buat bayar beras? Coba Bu Cherly pikirin dulu. Jangan dia apain airnya, jangan diminum, jangan diminum. Susah kan? Sekarang Bu Cherly coba lap dia punya air pakai tisu tersebut. Coba, mana tahu bisa buat bayar, bisa nggak? Nggak mungkin kan? Sekarang Bu Cherly gini deh, pakai tisu ini, gosok-gosok, dapat kode hadiah, tukar ke Bapak Gembala buat dapetin hadiah, bisa buat bayar beras. Atau nggak langsung kasih aja, Pak, saya disuruh sama gembala saya, atau nggak saya disuruh tadi sama Bapak Firman bayar berasnya pakai tisu. Bisa apa nggak? Saudara-saudara jawab sendiri semua, bisa apa enggak? Bisa? Nggak bisa kan sebenarnya kan? Tetapi berkat Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Coba Bu Cherly dibuka tisunya. Tadi saya ngambil Nah itu buat Bu Cherly. Karena itu Bu Cherly luar biasa. Benar kan? Berkat Tuhan itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita percaya. Jadi kebanyakan dari kita cuma terima berkat itu kayak, nggak mungkin Tuhan ini kosong gitu. Nggak apa-apa Bu Cherly boleh duduk lagi. Nggak apa-apa. Lemes memang kuasa Tuhan itu ada, hadir nyata. Ya kan? Jangan makasih saya. Kalau Tuhan nggak ngomong sama saya nggak bisa. Jangan lewat saya. Itu emang Tuhan Yesus yang kasih. Makanya tadi pagi itu saya coba berpikir kayak apa ya, saya harus berpikir gimana caranya firman Tuhan hari ini tuh harus lebih kena kepada saudara-saudara, harus lebih percaya lagi gitu. Bahkan tadi pagi makanya saya coba minta ke istri saya dulu kayak, saya kayak mau coba pinjam uang dulu deh 50.000 gitu kan. Padahal saya nggak tahu mau buat apa tadi tujuannya. Tapi tak kenapa kayak saya harus menceritakan hal ini. Berkat Tuhan itu adalah bungkusnya, gitu. Nah, cara di dalam bungkus berkat Tuhan itu ada kunci rasa kita bersyukurnya itu untuk buka, gitu. Kalau tadi Bu Cherly diam-diam saja pasrah gitu dengan tisu ini gimana cara buat bayar beras, ya nggak akan pernah namanya dia bersyukur gitu. Dia nggak akan cerita gitu, ya kan? Ternyata memang hadirat Tuhan itu nyata gitu, ya kan? Jadi bukannya cuma hanya yang tadi yang nggak nyata bisa jadi nyata sebenarnya, saudara. Ya, bukan artinya nanti saya ke depannya saya ngajarin kalian, nih Pak, bayar beras pakai tisu, pakai tisu, bukan. Tapi berkat Tuhan itu, masalah itu cukup apa enggak, seketika kita mengucap syukur setiap hari kita terima berkat, itu akan berkelimpahan. Ya,
Oke, saya coba undang pemusik, WL, singer, karena kita udah siap-siap mau makan bakso. Ya, saya nggak bisa makan sih sebenarnya karena alergi, ya kan. Jadi yang pertama, saya itu diberi pemahaman bahwa berkat itu bisa aja sih apa aja, bisa terbungkus dalam hal apa aja yang nggak mungkin. Jadi nggak mungkin lah Tuhan itu ngasih kita sesuatu hal yang mustahil. Apa maksudnya? Tuhan itu ngasih kita memang sesuatu yang mustahil, tapi Tuhan pasti punya jawabannya gitu. Tuhan pasti punya ngasih sesuatu yang memang kita butuhkan gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya berjalan dalam syukur itu adalah praktek atau kerja utama kita dalam kekristenan ya. Dan percaya yang lemah itu pasti akan dikuatkan, yang miskin akan dikayakan karena perbuatan Tuhan pada kita semuanya. Bersyukur. Saya mau nyanyi satu lagu boleh? Dengan hati bersyukur ya. Yang dengan hati bersyukur. Cukup mendalam sih materinya, cukup bikin sedih juga ya, luar biasa. Hati bersyukur pada biarkanlah firman pada hari ini ya Tuhan, Engkau materaikan di setiap hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau sahkan ya semuanya ya Bapa. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini ya Tuhan bisa sesuai dengan pergumulan hati setiap kami masing-masing, dan Engkau selalu menyertai kami semua Tuhan, dari siang hari ini sampai menjelang Maranatha nanti ya Tuhan. Setiap harinya Engkau berkati kami selalu Tuhan. Selangkah demi selangkah kami Tuhan, ada berkat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini telah hamba diperbolehkan, diperizinkan untuk membawa firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Engkau telah mensuci kuduskan hamba Tuhan, dan setiap jemaat-jemaat daripada-Mu ya Bapa yang ada di hari ini ya Tuhan, yang pada datang, Engkau berikan mereka semua ya Tuhan kelegaan hati ya Tuhan, damai sukacita sejahteranya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan hamba telah berdoa dan bersyukur. Semuanya katakan amin. Jangan dikomplain ya. Terima kasih untuk Pak Ferdi yang melakukan firman Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan. Kita mau doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa yang bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati anak istrinya Bapa, yang pekerjaannya
Minggu pagi ada ibadah cakap kesehatan yang akan dilakukan bulan November, minggu 2 bulan November. Ya udah gitu aja ya. Udah gitu aja, kita bukan berdiri, kita menyanyikan dulu. Sabar. Pause. Puasa setiap hari Kamis mulai jam 10 malam, 10 malam, hari Rabu sampai hari Kamis jam 1 siang atau jam 1 sore atau juga jam 6 sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk para ikuti himbau jemaat berpartisipasi. Tentunya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu nyanyian pujian bagimu.
Tuhan, kami percaya Tuhan kasih luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan, Bapak Patrick Tuhan, kami percaya Tuhan Kau pakai terus Tuhan, jadi alam yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala apapun kerinduannya, baik dalam pelayanan, pekerjaan dan rumah tangganya Tuhan, semuanya Kau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya Tuhan taburannya tidak akan pernah sia-sia Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan taburannya sangat memberkati kami semua Tuhan, dan kami akan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan sesuai dengan firman yang sudah Kau taburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja yang ada Tuhan di tempat ini, di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Tuhan Engkau berkati semuanya Tuhan, kegiatan gereja Tuhan, dari cuaca kesehatan yang terbaik Tuhan bagi kami semua Tuhan. Engkau berkati Tuhan sehingga kami terus bersatu hati di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh hamba-Mu Tuhan, WL, singer, pemusik dan yang lainnya semuanya Engkau berkati juga dengan berkat yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai terus Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, sesuai dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah melalui pengembalaannya Tuhan banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu selalu Tuhan menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan segala visi dan misinya Tuhan untuk rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel, khususnya visinya untuk memiliki rumah-Mu secara permanen Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau Bapa yang Maha Tahu, dan Kau akan memberikan tempat yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga pilihkan para pelayan-Mu yang luar biasa Tuhan, selalu Tuhan memandang salib-Mu dalam segala apapun pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala apapun yang dibutuhkan rumah-Mu gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami percaya para pemimpin kami dari roda pemerintah tertinggi hingga terendah Tuhan, biarlah mereka semua dapat menjalankannya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang telah Kau sediakan. Kami percaya Tuhan semua telah Kau sucikan dan kuduskan Tuhan, untuk selalu berguna bagi kesehatan tubuh, jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik dan yang terindah Tuhan, khususnya untuk pemulihan kesehatan bagi saudara kami, Ibu Mila, Ibu Marbun Tuhan, dan Bapak Gembala Tuhan, semuanya Tuhan Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang seperti Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membuka hati kami, dan kami akan menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih saudara, kita berdua diri dan arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, terimalah dan pulanglah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, sehingga kita menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik, karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, berkat, damai, sukacita bersama istri, anak, keluarga besar, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi kita yang telah menerima berkat, sama-sama kita katakan dengan iman kita, amin.